Halo Zik, selamat siang. Siang, Fab. Jadi gimana nih? Kita bakal ngobrolin apa hari ini? Nah, sebelum ngobrol, kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Benar-benar. Jadi gimana? Boleh kenal dulu. Halo, saya Fabrian. Saya Zikri dan kita ditemenin dua orang lagi. Halo, saya Nararia Halsida. Dan saya Leonardo. Nah, jadi hari ini kita kebetulan akan ngobrolin satu kasus yang memang udah jadi sejarah besar di India. Tapi nggak cuma di India, bahkan satu dunia pada saat itu nyorotin banget kasus ini. Mungkin boleh diceritain dulu sedikit, Nah, Fab. kita tuh bakal bahas tentang diskriminasi dan kejahatan terhadap perempuan di India Zik. Oke. Nah, fokusnya itu pada kasus, pemerkosaan dan pembunuhan brutal tahun 2012 di Delhi yang dikenal sebagai kasus Nirbaya. Nah, tepatnya pada malam 16 Desember 2012, seorang mahasiswi berusia sekitar 23 tahun dan temannya tuh naik bis umum di Delhi. Nah, di dalam bis itu dia tuh diserang dan diperkosa oleh 6 pelaku sih. Nah, kemudian dibuang dari kendaraan dalam kondisi kritis. Nah, beberapa hari kemudian korban tuh meninggal di rumah sakit akibat luka berat yang dialaminya. Nah, kasus ini tuh mengundang India dan dunia. Nah, ratusan ribu warga tuh turun ke jalan untuk menuntut keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan. Nah, media itu menamai korban Nirbaya yang berarti tanpa rasa takut. Oke. Nah, hal ini tuh sebagai simbol keberanian perempuan India untuk menghadapi ketidakadilan. Nah, tragedi ini juga bukan hanya soal kekerasan individu sih, tapi juga mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam, seperti diskriminasi gender, patriarki, dan lemahnya sistem hukum terhadap kejahatan seksual. Nah, sejak itu kasus Nirbaya itu sebagai simbol gerakan nasional untuk melawan kekerasan terhadap perempuan di India. Oke, jadi tadi sempat dengar juga dari bahwa disebutin kalau sampai ribuan orang tuh turun. Benar. Dan India nih, meledak banget di India dan satu dunia nih nyorot. Jadi kebetulan pernah baca juga jurnal yang judulnya Nirbaya, New Media and Digital Gender Activism. Itu dirilis tahun 2018 oleh Adri Jade, penulisnya, bahwa di jurnal itu disebutin kalau protes besar yang meledak banget di India ini itu nggak cuman ada di New Delhi, yaitu tempat kota itu terjadi kan. Itu di hampir seluruh kota di India itu, kota-kota lainnya juga orang-orang berkumpul dan juga ngelakuin demonstrasi, ngelakuin protes besar-besaran, yaitu menuntut keamanan bagi perempuan dan adanya reformasi hukum. Nah, yang menarik dari gerakan ini adalah gerakan ini tuh nggak digerakin oleh partai politik atau organisasi-organisasi masyarakat tertentu, tapi bisa dibilang bahwa ini tuh gerakan organik, pure dari sosial media. Banyak orang dan banyak peserta demo yang turun itu tahu nggak cuma dari berita TV, jadi tahu tuh dari media sosial pada saat itu, yaitu ada Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Nah, di situ tuh orang saling tukar-tukar info gitu. Nah, di mana kayak tempat kumpul, terus pesan solidaritas dan segala macam itu ada di media sosial pada saat itu. Dan ini bisa dibilang bahwa ini adalah contoh kuat gimana teknologi itu bisa jadi alat mobilisasi sosial, bisa jadi social movement pada saat itu. Dan pesertanya pun banyak ya, dari beragam layer, ada mahasiswa, kemudian kelas menengah terdidik, kemudian masyarakat biasa yang mungkin sebelumnya nggak pernah turun ke jalan, tapi karena ini kasus sudah parah banget, jadi mereka tuh udah geram, mereka marah, akhirnya sampai turun ke jalan. Nah, gitu. karena kasus ini udah bener-bener meledak banget, penasaran gak sih respon pemerintah tuh waktu saat itu tuh gimana? Benar, harusnya dengan ribuan orang turun ke jalan, harusnya ada respon pemerintah. Iya. Jadi mungkin bisa jelasin. Jadi benar banget, Jikfab. Pemerintah India tuh awalnya merespon demonstrasi ini dengan tindakan represif, seperti menggunakan gas air mata, meriam air, dan juga pemukulan terhadap massa. Namun tekanan publik yang sangat besar ini justru nggak bisa dong diabain aja. Jadi pemerintah India saat itu, terutama Perdana Menterinya Manmohan Singh, membentuk Komisi JS Verma atau Komite Hukum untuk mereformasi aturan kekerasan seksual. Nah, salah satu rekomendasi yang diberikan komite ini adalah Criminal Law Amendment Act 2013. Nah, dengan adanya reformasi hukum ini menjadi catatan sejarah tercepat untuk reformasi hukum, terutama di India, karena hanya butuh beberapa minggu. Biasanya tuh untuk reformasi hukum memerlukan waktu yang sangat lama, bisa bertahun-tahun gitu. Nah, dalam isi Criminal Law Amendment Act 2013 ini, salah satunya adalah memperluas definisi pemerkosaan dan juga mengkriminalisasi
tindakan kekerasan seksual seperti stalking atau menguntit dan voyeurism atau mengintip. Dan juga menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Nah, terus juga ada langkah-langkah institusional yang diberikan oleh pemerintah India pada saat itu, yaitu yang pertama fast track court atau percepatan proses hukum untuk peradilan kekerasan seksual, dan juga ada Nirbaya Fund, yaitu pendanaan untuk pelayanan publik demi mencegah dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Nah, salah satu programnya adalah memasang CCTV di transportasi publik dan juga membuat hotline darurat. Nah, dampak sosialnya, meski hukum ini direformasi, namun budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat ini juga menjadi hambatan dari penerapan kebijakan ini. Nah, terus juga banyak perempuan yang enggan melapor karena takut disalahkan atau dipermalukan secara sosial karena menjadi korban. Nah, terus ini juga nanti bakal dijelasin oleh Rea bagaimana kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini. Benar. Oke, mungkin untuk selanjutnya adalah ketika berbicara soal kritik, kita berbicara apakah pemerintah efektif untuk menangani kasus tentang kekerasan perempuan. Kita sama-sama tahu bahwa perempuan itu kan adalah sebuah kelompok marginal atau kelompok yang membutuhkan perhatian lebih dalam masyarakat, dan dalam kasus ini di India tuh sampai terjadi kasus pemerkosaan dan sampai terjadi ke kasus yang kriminal, yang mana itu mengganggu kesejahteraan dan juga kedamaian bagi kelompok perempuan itu sendiri. Nah, namun seperti yang disampaikan oleh narasumbernya, pemerintah mengambil langkah itu cenderung sebagai reaksi daripada apa yang masyarakat ataupun warga di India itu telah lakukan. Seperti masyarakat telah menekan untuk menambahkan perhatian pada perempuan, langsung bergerak cepat untuk melakukan amandemen hukum ataupun reformasi hukum. Cuman ketika untuk berbicara keefektifan ke depannya, lagi-lagi ada laporan dari NCRB yang mana tahun 2013 angka kejahatan kepada perempuan itu masih berada di kisaran 33.000 kasus. Yang mana dalam satu tahun itu masih banyak atau masih marak kasus-kasus kekerasan perempuan. Jadi meskipun langkah-langkah yang diambil telah konkret dan juga langkah-langkah masih cepat, namun sayangnya pemerintah tuh belum bisa mengatasinya secara mengakar dan juga menghilangkannya secara langsung menghilang begitu saja karena angkanya masih signifikan kan. Cuman balik lagi, angka ini sebenarnya bisa menjadi memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Dalam sudut pandang pemerintah, berarti pemerintah masih gagal. Cuman di sudut pandang perempuan atau sebagai korban kekerasan dan kasus-kasus lainnya, artinya perempuan itu sudah memiliki ruang yang terbuka untuk berani untuk melaporkan apa yang terjadi kepada mereka. Karena angka yang banyak itu berarti semakin banyak juga perempuan yang melaporkan. Cuman lagi untuk membahas apakah efektif, apakah kebijakan ini bertahan lama, apakah kebijakan ini mampu menangani kekerasan perempuan secara komprehensif dan secara holistik, kenyataannya realitasnya tidak. Karena di tahun 2021 yang mana artinya satu periode atau 10 dalam rentang 10 tahun, angkanya masih berada di kisaran 31.000 kasus kekerasan perempuan. Jadi kemudian dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum itu bisa berubah dengan cepat. Namun budaya patriarki dan juga perhatian lebih terhadap perempuan itu belum tentu. Betul. Jadi dari pendapat kita masing-masing tadi ya, yang udah berbeda-beda dari Fabrian jelasin bagaimana kasus ini terjadi, terus tadi social movement-nya gimana, terus dari respon pemerintah, dan kemudian kritiknya dari Rea gimana. Ini nih dapat kita simpulin bahwa kasus di Nirbaya ini lagi-lagi ya, bukan tragedi yang cuma ngeguncang India pada saat itu, tapi seluruh dunia, dan bikin kita semua tuh sadar gitu bahwa perlu melek terhadap kekerasan terhadap perempuan gitu. Dan peristiwa ini nunjukin bahwa masalah seperti ini tuh berakar banget dari Rea udah bilang budaya patriarki lah, terus sistem hukum yang juga sepertinya belum berpihak kepada korban. Dan akhirnya dari tragedi ini lahir tadi Nirbaya Movement, yaitu proses besar yang
akhirnya berhasil tuh nyatuin seluruh masyarakat dari seluruh lapisan untuk gerak, yaitu dengan suara yang satu, yaitu keadilan dan keamanan untuk perempuan. Akhirnya tadi tekanan publik juga akhirnya bikin pemerintah itu bikin yang namanya Komisi Verma dan melahirkan Criminal Law Amendment Act 2013 yang memperkuat aturan sosial kekerasan seksual. Tapi balik lagi, Rea tadi udah sebutin bahwa hukum itu bisa berubah-ubah, tapi yang enggak itu adalah bahwa dari diri kita sendiri, budaya. Benar banget, benar. Jadi kayak gitu sih mungkin ya. Nah, kasus itu perlu banget kita dalamin dan kita bahas. Benar Biar banget. kita tuh tahu banget aspek faktor mana aja kenapa bisa terjadi hal-hal kayak gini. Nah, mungkin cukup ya. Mungkin cukup dari kita soal kasus Nirbaya ini. Terima kasih buat Nara dan Rea sebagai Terima kasih kembali. Dan mungkin kedepannya penting bagi kita untuk memperhatikan lebih lagi untuk kasus perempuan agar kedepannya tidak terjadi kasus-kasus serupanya seperti ini. Karena dengan adanya kasus ini tentu jadi pelajaran bagi kita ya. juga bagi kita. Bener banget. Oke, mungkin segitu ya dari kita berempat. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nice game.